Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semua. Yuk kita belajar bareng mengenai PBL atau Problem Based Learning. Nah, apakah kalian tahu tentang pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning? Jadi, dalam pembelajaran berbasis masalah, kamu secara berkelompok akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dunia nyata. Contohnya seperti permasalahan air sungai yang tercemar, macet di perkotaan, kemudian polusi yang parah di perkotaan, dan masalah yang lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam model pembelajaran berbasis masalah ini umumnya tidak memiliki solusi tunggal atau pasti. Jadi, setiap kelompok pasti memiliki solusi yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu perbedaan dari Problem Based Learning dan juga Project Based Learning. Untuk solusi dari permasalahan yang dibahas dalam PBL tidak harus atau tidak selalu berupa proyek. Cukup dengan ide atau gagasan yang ditulis dan kemudian dipresentasikan. Model Problem Based Learning ini dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran. Yang pertama, pada pelajaran Bahasa Indonesia, guru dapat mengajak siswa untuk menganalisis permasalahan banyaknya berita hoaks di internet dan menemukan cara untuk mengidentifikasinya. Kemudian guru PJOK dapat menugaskan siswa untuk menganalisis permasalahan postur tubuh yang kurang baik dan menemukan cara untuk mencegahnya atau mengatasinya. Guru IPA dapat mengajak siswa untuk menyelidiki masalah menumpuknya sampah-sampah sisa makanan sehingga menemukan cara untuk menanggulangi dampaknya. Guru seni budaya dapat meminta siswa untuk menggali permasalahan kurangnya pengetahuan remaja tentang tarian-tarian tradisional dan menemukan cara untuk memperkenalkannya. Kemudian, perhatikan simulasi pembelajaran berbasis masalah agar kamu semakin memahaminya. Misalnya, di dalam kelas IPA sedang membahas topik terkait isu-isu lingkungan. Kemudian, guru akan memperkenalkan permasalahan yang akan dibahas. Masalah yang akan dibahas kali ini adalah menumpuknya sampah dari sisa-sisa makanan. Di awal, guru akan memandu kamu untuk menyadari adanya masalah ini dan mengapa masalah ini penting untuk dipecahkan. Setelah itu, guru kamu akan membagi kelas dalam beberapa kelompok dan membagi tugas atau lembar kerja untuk didiskusikan dalam kelompok. Nah, dalam kelompok, kamu mulai memahami dan mengidentifikasi permasalahan yang didapat. Misalnya, dimulai dengan bertanya, mengapa sampah makanan akan berbau tidak sedap? Atau, mengapa mengolah sampah sisa makanan itu penting? Kamu dan kelompok kamu kemudian melakukan penyelidikan atau pengumpulan informasi yang relevan terkait masalah tersebut. Kamu dapat mengumpulkan informasi dengan membaca buku, mencari di internet, dan melakukan wawancara. Informasi yang perlu diselidiki diantaranya: yang pertama, apa saja jenis-jenis sampah? Yang kedua, apa dampak sampah sisa-sisa makanan? Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi sampah sisa-sisa makanan? Kemudian yang keempat, bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar? Nah, setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, kamu bersama kelompokmu akan berdiskusi berdasar informasi yang telah didapat. Informasi-informasi tersebut perlu diolah terlebih dahulu untuk menemukan solusi yang tepat. Kemudian, kamu dan kelompokmu akan menyusun laporan atau mengisi lembar kerja. Salah satu solusi yang didapat yaitu menyimpan makanan dengan baik untuk memperpanjang umur simpan makanan agar mengurangi pemborosan. Kemudian, hasil tersebut dipresentasikan ke semua kelompok di kelas. Nah, kemudian kelompok lain tentunya menghasilkan solusi yang berbeda-beda, seperti contohnya membuat kompos dari sisa makanan untuk dijadikan pupuk organik. Kemudian, memilah sampah antara organik dan anorganik untuk pengolahan yang lebih efektif. Setelah itu, guru dan kelompok lainnya dapat mengajukan pertanyaan atau memberi masukan terkait solusi yang diajukan oleh setiap masing-masing kelompok. Nah, dari simulasi tadi, kita dapatkan manfaat model pembelajaran berbasis masalah diantaranya
siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar aktif dan juga mandiri untuk memahami suatu masalah. Kemudian akan meningkatkan kemampuan belajar berpikir kritis dalam memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan belajar bekerja sama dalam kelompok. Kemudian ada untuk melatih kemampuan berkomunikasi saat menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Nah, sekarang Sobat Belajar sudah lebih mengenal tentang pembelajaran berbasis masalah. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Terima kasih.